Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada rahmatullah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita bisa mendapatkan nikmat iman, Islam, dan ihsan. Dan salawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya kita bisa merasakan zaman yang penuh terang benderang ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Sya'bani Hidayat, dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah pidato singkat mengenai kesungguhan seorang manusia. Man jadda wajadda, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Itulah adalah sebuah hadis yang pasti kita sering dengar dan pasti kita sering ucapkan. Tetapi di antara orang-orang yang sering mengucapkan hal tersebut selalu bermalas-malasan. Masyurul muslimin rahimakumullah, kesungguhan itu adalah aspek penting dalam hal manusia. Karena kenapa? Jika manusia tidak pernah bersungguh-sungguh dalam hal apapun, dia tidak akan mendapatkan sesuatu pun ataupun apapun. Maka dari itu, bersungguh-sungguhlah kalian untuk mengerjakan sesuatu, terutama ketika kalian sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara muslim yang berbahagia, kesungguhan itu ibaratnya seperti sebuah pohon kelapa. Mengapa? Karena pohon kelapa memiliki banyak sekali manfaat, dengan julukannya yaitu pohon kelapa dengan 1000 manfaat. Tetapi untuk menumbuhkan sebuah pohon kelapa, kita harus menunggunya dengan sabar hingga bertahun-tahun. Itulah yang harus kita lakukan untuk mendapatkan sebuah kesuksesan. Dan orang yang bermalas-malasan itu ibaratnya seperti pohon toge. Pohon toge itu manfaatnya hanya satu, yaitu menjadi sebuah makanan. Maka dari itu kita harus bisa berperilaku seperti pohon kelapa. Masyurul muslimin rahimakumullah, dalam bulan Ramadan ini kita pasti harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika kita tidak bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, maka segala amal yang kita miliki hanya akan menjadi sia-sia. Maka dari itu, ini adalah contoh-contoh dari bersungguh-sungguh dalam bulan puasa ini. Yang pertama adalah bersungguh-sungguh dalam sholat. Mengapa? Karena sholat itu ibaratnya Allah itu berada tepat di depan kita, dan kita sedang bersujud kepadanya. Agar kita bisa bersungguh-sungguh dalam sholat, salah satu sahabat Nabi mengatakan bahwa kita harus membayangkan sebelah kanan kita adalah surga dan sebelah kiri kita adalah neraka. Depan kita adalah malaikat munkar dan nakir yang bertanya, dan di bawah kita adalah jembatan Shiratal Mustaqim yang mungkin kita akan terpeleset di dalamnya. Yang kedua adalah bersungguh-sungguh dalam berpuasa. Mengapa? Karena di bulan Ramadan ini salah satu ibadah yang diwajibkan adalah berpuasa. Mengapa kita harus berpuasa? Agar kita merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang sulit untuk mendapatkan makanan dan minum. Sehingga dalam berpuasa kita harus bersungguh-sungguh dalam berpuasa tersebut. Yang ketiga
adalah bersungguh-sungguh dalam berdoa. Mengapa kita harus bersungguh-sungguh dalam berdoa? Karena sesungguhnya orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah, dia adalah sesombong-sombongnya seseorang. Maka dari itu, kita harus sering-sering berdoa dan berzikir, terutama setelah sholat. Yang keempat adalah bersungguh-sungguh dalam bersedekah. Mengapa? Karena sesungguhnya pada bulan-bulan selain Ramadan, mungkin pahala sedekah itu bisa seberat mobil Avanza. Tetapi jika di bulan Ramadan kita bersedekah, pasti pahala yang kita dapatkan akan berlipat-lipat ganda hingga bisa membentuk sebuah gunung yang besar. Yang terakhir adalah bersungguh-sungguh untuk menjauhi maksiat. Mengapa kita harus menjauhi segala maksiat? Karena jika kita sekali saja bermaksiat, contohnya mencuri, pasti kita akan mencuri lagi dan lagi dan lagi, hingga kita melupakan diri kita bahwa kita adalah muslim. Maksiat itu sungguh adalah perbuatannya syaitan. Dan jika kita melakukan perbuatan maksiat, sesungguhnya kita adalah saudara-saudaranya dari setan. Maka dari itu, hindarilah maksiat sebisa kalian. Dan jika kalian dipaksa untuk bermaksiat, sungguh kalian harus mengucapkan astagfirullahalazim dan menjauhi orang-orang yang memaksa kalian untuk berbuat maksiat. Mungkin itu saja pidato yang bisa saya berikan. Maaf sekali jika saya banyak berkata salah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.